Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Vinda Yani Trisna, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Jambi, ingin menjelaskan materi pada hari ini yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa beban dibayar di muka. Langsung saja kita dengarkan penjelasan materi berikut ini. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang dibayar terlebih dahulu sebagai kewajiban pada periode bersangkutan sebelum perusahaan mengakui sebagai biaya pada periode yang akan datang. Biaya di muka biasanya belum dapat diakui sebagai biaya pada periode saat ini, tetapi dibebankan sesuai masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Biaya tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, sehingga jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 dari Penyewaan dan Bangunan. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Penghitungannya adalah PPh sama dengan 10% dikali bruto dengan pencatatan jurnal oleh pemilik sebagai berikut: akun kas atau bank dan akun PPh Pasal 4 Ayat 2 di sebelah kredit, sedangkan akun pajak keluaran dan pendapatan sewa diletakkan di kredit. Kemudian, pada pencatatan jurnal penyewa sewa dibayar di muka dan pajak masukan diletakkan di sebelah debit dan PPh Pasal 4 Ayat 2 serta kas atau bank diletakkan di sebelah kredit. Selanjutnya, pencatatan PPh Pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap. Pertama yaitu sewa atas kendaraan dalam Per7/PJ 2007 tanggal 9 April 2007 tentang jasa lain, penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf C angka 1 UU PH mengatur penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan. Dipotong PPh Pasal 23 sebesar perkiraan penghasilan netonya adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk dengan tarif efektif sebagai berikut. Dengan pencatatan jurnal oleh pemilik sebagai berikut: kas atau bank dan PPh 23 dibayar di muka diletakkan di sebelah debit, sementara pada kredit terdapat PPN keluaran dan pendapatan sewa. Sedangkan pada pencatatan jurnal penyewa sewa dibayar di muka dan PPN dimasukkan diletakkan di sebelah debit. Pada kredit terdapat akun utang, PPh dan kas atau bank dimasukkan di kredit. Selanjutnya aset tetap. Sesuai Per7/2007 tanggal 9 April 2007 tentang jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf C UU PPh atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh bersifat final, maka akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Dan besar perkiraan penghasilan netonya adalah 30%. Jadi tarif efektifnya adalah sebagai berikut. Dengan jurnal pemilik, kas atau bank dan PPh 23 dibayar di muka diletakkan di debit, pada akun kredit diletakkan PPN keluaran dan pendapatan sewa. Sedangkan jurnal penyewa di sebelah debit terdapat akun sewa dibayar di muka dan PPN masukan. Di sebelah kredit terdapat akun utang, PPh dan kas atau bank. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar video ini. Saya Vinda Yani Trisna pamit undur diri, akhir kata saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.